Permisa, Anda menyaksikan headline hari ini bersama saya Deden Permana. Headline Neo hari ini memberitakan capaian vaksinasi booster 8,83%, dosis 2 75,21%, dan pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran Idul Fitri 2022. Vaksinasi booster menurut Wapres Ma'ruf Amin akan dijadikan salah satu syarat pemudik. Ma'ruf Amin menyatakan ulama Indonesia atau MUI juga tengah menyusun fatwa terkait merayakan Idul Fitri di tahun 2022. Booster, bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Ini kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan, kalau suasana terus landai seperti yang sekarang. Baik saudara, berita selanjutnya datang dari jual beli obat-obatan atau transaksi narkoba bertempat di Binjai. Berikut liputannya. Berita viral di media sosial, warga Binjai diduga dijebak dan ditangkap. Dalam transaksi kali ini, pihak kepolisian menjebak oknum terkait penyalahgunaan narkoba. Dan tidak ikut ditangkap petugas kepolisian. Berikut penjelasannya. Dapat kami sampaikan, kami sudah mempertanyakan ini kepada anggota. Kenapa tidak langsung ditangkap? Pertanyaan itu juga sudah ada di belakang. Anggota menyampaikan, karena kebetulan pada saat itu mereka hanya berdua, mereka fokus kepada saudara EN. Karena informasi yang masuk kepada mereka adalah tempat dan RN itu sendiri. Yang mana mereka melakukan penyelidikan dan fokus kepada RN. Makanya pada saat itu, karena itu juga banyak orang dan lain sebagainya, mereka langsung mengamankan RN. Dan kemudian memeriksa dan kemudian menemukan fakta bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saudara ET. Makanya anggota langsung melakukan penangkapan kepada saudara ET pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami melakukan persangkaan pasal 112 yang tujuannya dalam rangka penguasaan, dalam rangka penggunaan barang sabu tersebut. Dan dalam pelaksanaannya juga kami telah melakukan tes urin dan kedua tersangka tersebut dinyatakan positif. Selanjutnya proses pengembangan akan kami lakukan dan juga nantinya sesuai dengan aturan hukum, karena ini di bawah 1 gram dan juga urin positif, kami akan melakukan asesmen. Nanti kita akan tunggu hasil asesmennya apa, apakah ini kecanduan atau tidak dan lain sebagainya. Nanti akan kita tunggu hasilnya.
Baik saudara, berita terakhir tentang dari sirkuit Mandalika kebanggaan Republik Indonesia, yaitu mengenai sosok pawang hujan yang sedang viral. Berikut liputannya. Sosok pawang hujan wanita bernama Rara Istiani Wulandari mendadak jadi perbincangan dunia setelah aksi di ajang MotoGP Mandalika 2022. Rara diketahui viral karena berhasil meredakan hujan saat ajang MotoGP Mandalika 2022 itu berlangsung. Tak hanya viral di Indonesia, Rara pun mencuri perhatian dunia karena aksinya itu. Setelah ajang MotoGP Mandalika itu selesai, Rara masih terus menjadi bahan pembahasan hangat publik. Hal itu menurut sudah dirasa aneh sejak Indonesia memutuskan memilih pawang hujan wanita yang ditugaskan di MotoGP Mandalika. Ada beberapa hal yang bisa saya tunjukkan mengapa pawang hujan ditampilkan di Mandalika tidak hanya sekedar gimmick marketing. Yang pertama, pemilihan pawang hujan perempuan. Pertanyaan adalah, kenapa pawang hujannya harus perempuan? Menurutnya, pemilihan pawang hujan itu ajang GP Mandalika bukan karena kebetulan, melainkan sudah direncanakan agar lebih menyita perhatian masyarakat. Karena jika pawangnya hujan laki-laki, atensi publik tidak akan menarik. Orang-orang tidak akan membicarakan seboh ini karena dukun laki-laki itu sudah sangat biasa sekali. Tapi jika dukunnya perempuan, itu menjadi cerita yang berbeda, katanya. Dia menyebut kehadiran Rara tentu akan memberikan nuansansi berbeda sebagai pawang hujan wanita. Bahkan Rara disandingkan dengan film The Medium yang berceritakan seorang dukun wanita. Adapun hal lainnya soal penampilan Rara jauh sebelum MotoGP dimulai, di mana Rara memakai es batu sebagai ritual mencegah hujan saat perhelatan itu nantinya berlangsung. Jujur gue seneng banget. Gue sebenarnya nggak bergantung sama MotoGP doang. Gue suka motor, gue suka semua, ada Moto Amerika, MotoGP dan lain-lain. Kebetulan gue juga kemarin sempat beli tiket MotoGP, tapi karena gue syuting akhirnya gue nggak bisa, tiketnya Agus. Senang akhirnya Indonesia bisa punya sirkuit yang bisa menjadi kebanggaan semua, dan bahkan banyak. Dalam video yang tersebar terlihat Mbak Rara menggunakan es batu untuk bahan ritualnya, yang tertentu bagi saya itu sebuah yang janggal karena es batu kan produk modern, sedangkan pawang hujan itu adalah pekerjaan yang sangat tradisional. Di sini kelihatan banget kontrakannya, lebarnya. Sementara analisis lainnya adalah saat Rara dikeluarkan ketika acara MotoGP Mandalika itu sedang disiarkan secara langsung. Baginya, kala itu hujan mulai reda, tapi Rara baru dikeluarkan. Kemudian yang menjadi janggal adalah penampilan ritual Mbak Rara yang bisa tertangkap dengan kamera secara epik, ucapnya. Itu tandanya ada kameramen yang mengikuti beliau tampaknya. Dia menegaskan kalau aksi Rara dikeluarkan meredakan hujan saat siaran langsung MotoGP Mandalika sangat menarik. Apalagi ini hanya terjadi di Indonesia. Aku sempat ke toilet, keluar ke kos-kosan, mau masuk harus muter-muter dulu. Nah begitu aku berhenti di sana, itu mobil nggak bisa masuk. Begitu aku jalan, awannya udah hancur tumpah. Tapi ini sudah memprediksi nggak Mbak akan turun hujan gitu pada hari? Iya, kan memang diminta untuk tidak terlalu panas. Mintanya kan dari tadi kan programnya dingin.
Berarti sebenarnya mintanya itu gerimis, Mbak ya? Iya, mintanya gerimis. Saya selama aspal saya bekerja sama dengan bule-bule itu dari R3, Mr. Campbell, Mr. Devi, Mr. Alan dan Mr. Mike itu sangat aware dengan pawang hujan. Benar Mbak. Nah, mereka itu sangat bilang, "Can you calling the sunshine?" Karena aspal itu butuh 24 jam. Cooling down ya. Enggak, 24 jam dulu untuk cerah. Nah, terus habis pengaspalan harus cooling down 4 hari.